Diduga akibat korsleting listrik, satu unit mobil pickup terbakar di Kabupaten Merangin, Jambi. Api dengan cepat menyambar seluruh bagian mobil. Kejadian berawal dari korsleting kelistrikan kendaraan hingga merembet ke tempat bahan bakar. Pada saat kejadian, kondisi mobil dalam keadaan terparkir tanpa pemilik mobil. Kami mendapat laporan dari warga, kami langsung menuju TKP. Setelah sampai TKP, kami langsung melakukan pemadaman. Pemadaman berlangsung lebih kurang selama setengah jam. Mobil itu mengangkut barang jualan, rokok, minuman, dan lain-lain. Api akhirnya dapat dipadamkan oleh petugas damkar selama 30 menit. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Safrandi, iNews melaporkan. Jelang musim libur Natal dan Tahun Baru, bus penumpang trayek Jakarta tujuan Yogyakarta terguling di kilometer 223 Tol Kanji Pejagan, wilayah Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah penumpang luka ringan. Kecelakaan diduga akibat pengemudi bus kurang mengantisipasi kondisi jalan. Pengemudi hilang kendali saat menghindari tabrakan dengan mobil di depannya yang berhenti mendadak akibat perbaikan jalan. Sebelah kiri sama kanan, sebelah kiri ambil kanan, rem dada. Terus yang kanan ini juga rem dada. Sama-sama mau itu sarmara. Saya dari belakang ya masih kurang lebih masih 100 meter. Terus rem saya nggak nyampe. Ya udah saya remnya itu udah bunyi nyit gitu lah. Setelah itu saya banting kiri. Nah kirain lubangnya masih jauh, ternyata udah dekat. Petugas kepolisian unit PJR serta petugas jalan tol segera mengevakuasi para penumpang. Badan bus yang melintang di tengah jalan tol sempat mengakibatkan kemacetan arus tol arah Jawa Tengah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik lakukan pemeriksaan tambahan terhadap AP, ibu kandung MAS, anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Terungkap bahwa sang ibu telah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh MAS. Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap AP, ibu pelaku anak yang berhadapan dengan hukum. Perbuatan MAS, remaja 14 tahun yang menganiaya ayah dan neneknya hingga tewas serta melukai ibunya telah sepenuhnya dimaafkan oleh AP. Selain itu, AP juga meminta keringanan hukuman terhadap anaknya. Ya, jadi manusiawi ya Mas. Jadi kemarin itu juga dia masih tertekan atau masih psikisnya masih shock ya. Masih setiap diperiksa juga dia nangis. Sudah ketemu dengan anaknya belum? Sebelumnya aksi penganiayaan yang dilakukan MAS terjadi pada 30 November lalu di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dua orang tewas adalah sang ayah APW 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun. Sementara ibu pelaku AP mengalami luka tusuk. Usai dilakukan gelar perkara, MAS ditetapkan sebagai tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dari Asosiasi Psikologi Forensik untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca insiden keracunan satu keluarga yang menewaskan satu anak balita di Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur, hasil penyelidikan polisi, korban diduga berupaya mengakhiri hidup akibat terjerat pinjaman online. Polisi masih menyelidiki peristiwa satu keluarga keracunan hingga mengakibatkan satu orang balita meninggal dunia di Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sementara saat ini kondisi ayah dan ibunya dalam kondisi kritis. Dari hasil penyelidikan bahwa para korban sengaja meminum racun tikus lantaran terjerat pinjaman online dan mendapat teror penagihan secara terus-menerus hingga menyebabkan stres. Belum diketahui jumlah pinjaman online tersebut.
lantaran ponsel yang digunakan masih dalam keadaan terkunci, sehingga harus menunggu korban sadar. Itu dari keluarga kita sinyalir terlilit pinjol. Karena terlilit pinjol, terus akhirnya dia bingung, terus berniat mengakhiri hidupnya. Nah itu yang berinisiatif menurut informasi awal, karena memang itu si terduga pelaku, karena kita masih terduga karena belum kita lakukan pemeriksaan, itu si istrinya. Sebelumnya, video amatir warga merekam saat anggota polisi mengevakuasi seorang balita yang tewas diduga akibat keracunan di Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ketiga korban diduga keracunan usai menenggak racun tikus. Penemuan berawal dari salah seorang anak korban menelpon kerabatnya. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio Ainis melaporkan. Pemirsa, sopir penganiaya dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut motif pelaku menganiaya korban karena kesal dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan kepada majikannya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menetapkan Fadila alias Datuk sebagai tersangka penganiayaan terhadap Lutfi, seorang dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang. Fadila merupakan sopir keluarga L, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang menjadi pemicu kekerasan. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran terpancing emosi dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan terhadap majikannya. Motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon ya, terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial, Ibu SM. Ya, ini ibu dari teman korban yang bernama LD. Sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang satu-satunya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Netizen menggeruduk akun media sosial keluarga Dr. Lady Aurelia Pramesti pasca viral penganiayaan terhadap dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya itu, netizen juga menyerbu media sosial Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, di mana orang tua Dr. Lady merupakan kepalanya. Geram dengan penganiayaan yang dialami Ketua Koas Rumah Sakit Siti Fatimah Dr. Lutfi Hadian yang dilakukan sopir keluarga sesama dokter koas, netizen menggeruduk akun medsos Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat. Pasalnya, Kepala BPJN Kalbar, Dedi Mandarsyah, merupakan ayah Dr. Lady Aurelia yang sopirnya menganiaya Dr. Lutfi. Sementara ibunya, Sri Mailina, merupakan seorang pengusaha yang memiliki butik di Palembang. Hingga Minggu malam, hampir 3.000 komentar netizen membanjiri postingan BPJN Kalbar. Netizen mengkritisi tindakan ikut campur istri Dedi, Sri Mailina, terkait jadwal jaga putrinya Dr. Lady di Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang. Menurut kuasa hukum keluarga Lady, Fadila bukan hanya seorang sopir, tapi juga memiliki hubungan keluarga dengan majikannya. Keterlibatan Sri Mailina menemui Dr. Lutfi untuk membicarakan jadwal jaga putrinya saat Natal dan malam tahun baru karena merasa anaknya tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Itu adalah sopir dan juga memang ada hubungan keluarga. Ibu Lina ini sebenarnya bertujuan untuk berkomunikasi. Mungkin dia menganggap anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan rekan sesama
sesama mahasiswa, sesama peserta koas gitu. Kami merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa ya, keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasca perawatan di rumah sakit, Dr. Lufi dibawa pulang ayahnya ke Jakarta untuk pemulihan di rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainis melaporkan.